jalanmu tak terselami. Oh, oleh setiap hati kami. Oh, artikan Tuhan ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jemaat saja katakan, jalan-Mu tak terselami. Oh, amen, amen. Ini yang selalu kami percaya, Tuhan. Tiada terduga. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, amen, nyata di dalam hidupku.
Di sore hari ini Tuhan, kami sangat menyadari arti kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur untuk sore malam hari ini kembali Engkau hadir dengan kebenaran firman-Mu yang berkuasa. Dan kami berdoa, kami tundukkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami di hadapan otoritas perkataan Allah yang berkuasa. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan-Mu tinggal tetap selama-lamanya. Mari bicara kepada kami Bapa di sorga oleh Roh Suci-Mu. Kami terus menikmati pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan kami beri bagi-Mu dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada sore hari ini lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat WL dan para pemusik. Dan lebih khusus lagi, terima kasih buat Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini dan siap berbicara kepada kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari zaman perjanjian lama kita melihat bahwa Allah yang besar selalu rindu datang di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Haleluya. Sebab Dia dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya saudara, waktu kita ada di hari-hari ini untuk menikmati kehadiran Tuhan, mari memiliki iman yang mantap untuk melihat Dia siap bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat Elohim menyatakan dirinya dalam perjalanan bangsa Israel pada malam hari dengan tiang api. Dan pada siang hari dengan tiang awan. Dan saudara tahu bahwa waktu Tuhan menyatakan pribadinya dan kekuatan kuasanya berkarya, ada mujizat-mujizat supranatural. Ada perkara-perkara yang dahsyat. Sebab Dia besar. Kuasanya tidak tertandingi dengan apapun. Dia dahsyat. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, kalau kita belajar waktu dalam kepemimpinan Musa, Yosua, lalu satu cerita khusus waktu mereka mulai keluar untuk menuju tanah Kanaan. Firaun dengan bala tentaranya mengikuti barisan umat Israel. Dan Dia yang dahsyat itu datang. Dan Dia membuktikan kuasanya dengan membelah laut Kulsum. Sehingga barisan Israel itu melewati lautan itu. Dan Firaun dengan pasukannya terkubur mati saudara. Waktu
Allah yang dahsyat itu menyatakan perkara yang besar. Kita akan menikmati kemenangan lepas kemenangan di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari perjanjian lama, dia terus bekerja, dia terus berkarya, dan dia tidak pernah berhenti sampai rencananya digenapi di dalam kehidupan umat manusia. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Ada dua kata penting di situ. Imanensi dan Elohim. Elohim menjadi manusia. Elohim menyatukan dirinya waktu Maria mengandung dari roh Elohim tersebut. Dan Bapak Saudara kekasih, kita tahu bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini. Namanya disebut Immanuel. Di dalam ayat firman Tuhan lain, saudara, di dalam kitab Yohanes, kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah terjadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Yesus adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia, dan dia hidup di antara kita. Bapak Ibu Saudara, apakah sampai di sini karya Immanuel itu, saudara? Tidak. Dia akan terus berkarya. Sehingga waktu kita lihat Yesus datang ke dalam dunia ini, lalu dalam karya-karya dia mulai bekerja. Dia menyatakan kekuatan kuasanya, mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan begitu banyak perkara-perkara ajaib. Dia mencukupi dari hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa memberi makan 5.000 orang, dan kuasanya tidak pernah berubah sampai sekarang. Dia siap bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan lebih luar biasa lagi, saudara,
Immanuel itu. Yesus pada klimaksnya dia pergi ke Kalvari. Mati untuk menebus saudara dan saya. Darah Yesus yang mengalir di tiang kayu salib membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Lalu Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa Bapak Ibu dan saya membuka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Satu hak yang luar biasa, dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena apa saudara? Bukti penebusannya di tiang kayu salib. Dan pada hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan karena rutinitas tiap bulan kita mengikutinya, tetapi waktu kita mengambil, diperhadapkan dengan perjamuan ini, ada satu rasa ucapan syukur, satu perasaan hormat dan bangga, sebab karya penebusan Yesus di tiang kayu salib itu membuat kita yang harusnya binasa, tetapi kita mendapat kehidupan yang kekal. Dan saudara dan saya waktu kita menjadi anak-anak Allah, dia terus menuntun, membimbing, memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia terus berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya oleh Roh Kudus-Nya yang kita terima dari Dia, akan menyertai kita dan siap menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam mengisi hari-hari keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita yatim piatu. Walaupun mungkin di dalam perjalanan kehidupan manusia, sesama manusia terbatas untuk menyatakan perhatiannya kepada kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang dekat, dalam waktu-waktu tertentu mereka tidak bisa menolong kita. Mereka sangat terbatas, dan kadangkala waktu manusiawi kita merindukan perhatian manusia yang lain, kita bisa kecewa. Sebab tidak ada pertolongan yang datang kepada kita. Tapi hari ini dengar baik saudara, ada Roh Kudus yang siap menolong saudara. Haleluya. Dan Dia selalu ada dengan saudara di mana saja saudara berada. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sore hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Datang dengan satu hati penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus yang ajaib itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita
hari lepas hari. Waktu kita ada di dalam usaha kita, waktu kita ada di dalam rumah tangga kita, sebagai orang-orang muda waktu kita ada di sekolah atau di kampus. Immanuel selalu bersama dengan kita lewat pekerjaan Roh Kudus-Nya. Dia selalu berkarya untuk siap menolong kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau meletakkan sebuah dasar kekuatan kepada Bapak Ibu, supaya dalam situasi dan kondisi apapun, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kalau kita berbicara mengenai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup ini, tentunya saudara akan melihat kepada situasi dan kondisi dunia pada hari-hari ini. Situasi yang rasanya tidak enak. Setiap berjalan harus pakai masker. Bicara pun kadang-kadang kalau suara tidak keluar besar, orang tidak dengar kita berbicara. Dan seringkali karena sebagian wajah kita tertutup, orang pun suka lupa itu siapa. Sering sekali saudara, ya, apalagi saya yang ganteng seperti ini, seperti kegantengan saya separuhnya hilang saudara. Tapi WL lebih keren, suaranya bagus sekali kata orang Manado kan. Aduh luar biasa, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, situasi yang tidak enak sekalipun, suasana perjalanan hidup yang sangat mencekam, COVID, sepertinya orang mulai takut untuk ketularan. Dan takut untuk masuk rumah sakit. Dan juga takut untuk mati. Tapi mari dengar firman Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Haleluya. Mazmur pasal 23. Haleluya. Mazmur pasal 23. Ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pagi hari saya sudah berbicara penting sekali untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, untuk memakai masker, jaga jarak, apalagi Koko, cuci tangan bersih saudara, dan jangan lupa masuk berapa detik untuk itu hembusan air surgawi itu menjamah saudara. Protokol kesehatan. Tetapi ketahui saudara, ada protokol kerajaan Allah yang punya kuasa di atas segala-galanya, yaitu waktu Yesus menyertai hidupmu dan menyertai hidupku. Amin. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu sangat penting. Dan di sini Mazmur bilang, di dalam lembah-lembah kekelaman apapun, Tuhan beserta dengan kita. Hari ini kita datang di dalam rumah Tuhan. Tidak bicara COVID saja saudara. Saya tidak tahu engkau sedang masuk di dalam lembah-lembah kekelaman seperti apa. Pergumulan-pergumulan ekonomi, mungkin kebutuhan
kebutuhan anak-anak kuliah, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain. Sehingga kita merasa seperti ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Rasanya seperti sesuatu situasi yang begitu mencekam. Dan sepertinya iman itu sedang diuji dalam situasi-situasi tertentu. Tapi ketahui saudara, ada Tuhan Yesus di situ. Di musim-musim kekelaman hidupmu, ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Katakan amin. Saya senang dengan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Di tengah-tengah situasi dan kondisi tidak enak sekalipun, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan tampil untuk siap menolong kita. Dan dia berkata di dalam Yesaya 41, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat kehadiran Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan dia yang berfirman, dia akan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan setiap saudara. Mungkin ada yang bertanya, tapi ada juga Kak, kalaupun Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, ada juga yang kena COVID, anak-anak Tuhan. Tapi kan saudara lupa bahwa jaminan kesembuhan ilahi oleh bilur Yesus itu Tuhan selalu sediakan buat setiap kita. Tidak menjadi masalah, kita pun bisa sakit. Tapi percaya, ada Yehova Rafa siap menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bersaksi kembali dalam perjalanan pelayanan saya di musim COVID ini. Sudah 21 kali saya rapid test dan 4 kali saya rapid antigen. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan-pelayanan di kepulauan sebagai hamba Tuhan pedalaman saudara, saya sebenarnya kepingin pakai jas seperti koko saudara, tapi ya sedikit-sedikit saja ya begini saudara. Maklumlah orang suku Togotil pedalaman Halmahera Timur. Dan kadangkala naik kapal yang kecil seperti ikan, itu ikan yang susun-susun, torang pe badan, torang lagi kita lagi, aduh saya bicara Manado ini ya. Kadangkala saya punya badan itu dengan orang-orang berdempetan tidur. Lalu karena kita tidur begini, kepala kita dengan kepala orang yang di sebelah juga kena. Dan saudara, orang-orang di daerah ini hampir tidak pernah pakai masker saudara. Ya, kalau kita pakai masker di antara mereka, mereka ketawa kita. Padahal itu untuk keamanan dan kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, karena Tuhan selalu menyertai kehidupanku, Tuhan luputkan saya dari segala macam sakit penyakit. Tuhan selalu ada dengan hidup saya. Dan saya percaya kalau kehadiran Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saya, sehingga dia luputkan saya dari segala bentuk sakit penyakit apapun, dan dia jaminkan kesehatan itu buat hidup saya. Saya percaya Tuhan juga selalu hadir dan selalu siap menyertai kehidupan saudara sekalian pada sore hari ini.
Satu hal yang mari kita rindukan, selalu minta penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Kita semua bicara lain, tapi tadi Koko angka itu lagu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup ini? Sebagai bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu, para mahasiswa, para pelajar, para pelayan Tuhan, bagaimana kita bisa terus berjalan sambil menikmati penyertaan Tuhan Immanuel itu di dalam hidup kita. Waktu kita terus hidup di dalam doa, waktu kita hidup dalam kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Perhatikan hari-harimu dengan Tuhan. Pada pagi hari engkau harus berdoa, siang hari engkau menjaga hidupmu. Malam hari engkau harus terus ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebab saudara, 1 minggu saja bersekutu di tempat ini tidak menjamin kita memiliki iman, pengharapan yang mantap di dalam Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bukan saja dalam doa, bukan saja dalam penyembahan, tetapi bersekutu dengan firman Allah, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari saya berkata, saya sudah berbicara, seorang pemimpin besar bangsa Israel, dia sudah berjalan dalam kepemimpinannya di bangsa Israel, dan dia melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Allah menyatakan perbuatan yang besar di dalam kepemimpinannya. Tetapi di dalam kehidupannya, dia adalah seorang yang sangat rendah di hadapan Tuhan. Dia menyadari betapa penting penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga di dalam Keluaran 33, Musa berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta aku dan bangsa ini, jangan suruh aku pergi. Pemusik boleh naik dan kita nyanyikan pujian ini. Koko WL dengan suara yang bagus. Mari kita nyanyikan dulu pujian ini bersama-sama. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan menuntun langkah hidupku dan berjalan di dalam roh-Nya. Sehingga saudara percaya apa yang Musa alami, Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan siap juga menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan setiap kita. Bila Tuhan tak beserta. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mari katakan kepada Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku
Keluaran 33 berkata, setelah Musa mengatakan demikian kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Dan Alkitab berkata, Musa seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan setiap kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Rumah tangga kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Perjalanan usaha kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan itu bersumber dari kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya saudara, di dalam hari-hari yang kita lalui seperti ini, bangkitkan kerinduanmu secara pribadi untuk berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai perjalanan hidupku, aku tidak akan berjalan, aku tidak mau pergi, aku tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dan aku membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Bangkit berdiri bersama-sama. Saya serahkan waktu selanjutnya untuk perjamuan kudus. Saya serahkan kepada WL. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya. Bila Engkau besertaku, mari angkat tangan kita. Jangan izinkan firman Allah berlalu. Roh Kudus, tolong kami. Tanam benih yang kudus ini dalam setiap hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menumbuhkan firman ini. Allah Roh Kudus, kami dambakan karya-Mu pada sore hari ini. Agar setiap pribadi kami yang datang di tempat ini akan memberi kesempatan kepada karya-Mu beracara dalam pribadi kami. Roh penolong, kami datang kepadamu memohon agar benih itu akan bertumbuh dalam pribadi kami. Sehingga kami akan bergerak untuk mewarnai kota yang kami cintai. Ada sesuatu yang luar biasa yang Kau percayakan. Mampukan kami Allah untuk benar-benar menjadi manusia yang meyakini bahwa Engkau Allah menyertai kami.
Engkau Allah yang punya acara di tempat ini. Dan biarlah Engkau sendiri akan memakai setiap pribadi kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Engkau sudah mengorbankan segala Tuhan kehidupan pribadimu untuk menolong setiap kami. Untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang sudah mengorbankan semuanya. Dan itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Ada terlalu banyak manusia yang belum mengenali kuasa kebenaran ini. Untuk itu Bapa, inilah tugas kami. Topang dan dukung kami. Agar kami menyadari bahwa Engkau Allah akan pakai setiap pribadi kami. Untuk menjadi kepanjangan rencana Allah dalam manusia di kota yang kami cintai. Terima kasih Bapa, Engkau Allah dan Tuhan yang telah menyatakan karya-Mu. Dan biarlah melewati hamba-Mu yang telah Kau percaya untuk melakukan hidup pelayanan di Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri akan melengkapi dengan karya Allah. Agar Indonesia boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kepercayaan lepas kepercayaan. Biarlah kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.